Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa perdana di edisi Abu Nurib Podcast, obrolan rakyat jelata. Baik, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu sahabat saya, juga lawan diskusi saya selalu, dan beliau sangat terkenal terutama di wilayah Sukarare, Lombok Tengah dan sekitarnya. Dan saat ini beliau juga menjabat sebagai salah seorang ketua HPI, Himpunan Pariwisata Indonesia. Saya kali ini tidak asing lagi untuk rekan-rekan pariwisata, insan pariwisata. Saya rasa beliau tidak asing. Perkenalkan, ini dia salah satu politisi muda juga, Bro Samsul. Nah, ini mau dipanggil Bro atau panggil Pak saja ini? Whatever. Jadi, baik, di pertemuan kita di edisi 1 November 2023 kali ini berbincang-bincang santai dan Bro Samsul, yang kebetulan beliau akan mencalonkan diri, dalam proses mencalonkan diri sebagai salah satu calon anggota legislatif Kabupaten Lombok Tengah. Semoga sukses dan lolos tentunya. Apa kabar, Bro? Sehat? Sehat. Ya, ini dia. Jadi ngobrol-ngobrol ini saat ini kan lagi hiruk pikuk dunia politik, begitu ya? Ya. Politik ini orang elit mengatakan sangat dinamis. Tadi yang dari partai A tiba-tiba ke partai B, tadinya partai B pindah-pindah ke tiba-tiba ke partai C, itu yang disebut dinamis, prosesnya cepat berubah. Tapi memang itulah dinamika politik, karena ada hitung-hitungan, ada juga kalkulasi-kalkulasi yang tentunya sama-sama menguntungkan baik partainya ataupun anggotanya, dan tentunya untuk kepentingan bangsa ke depan. Begitu. Bagaimana pendapat Bro Samsul ini sebelum kita ke poin yang lebih detail nanti, yang lebih mengerucut? Bagaimana menurut Bro Samsul tentang situasi politik saat ini? Baik, terima kasih. Saya sapa pemirsa dulu dimanapun berada. Terima kasih atas stay tune di channel Abu Nuril Podcast. Abu Nuril Podcast. Semoga ini menjadi wadah, salah satu wadah media kita untuk melakukan kegiatan diskusi yang tentu diskusi yang membangun, yang konstruktif, yang manfaatnya untuk kemaslahatan orang banyak tentunya. Sebagaimana yang antum selalu katakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang bermanfaat itu adalah manusia yang banyak bermanfaat untuk orang lain. Dan hari malam ini tanggal 1 November tahun 2023 tepatnya pukul 11 Wita malam kita mungkin berbincang ringan, mau berbincang atau perbincangan ringan yang berat sesungguhnya, karena kita berbicara politik. Tetapi pertama saya ingin mengutip kata seorang filsuf Yunani. Beliau terkenal, siapa yang tidak kenal Socrates. Beliau guru dari Plato, Aristoteles. Beliau mendefinisikan politik itu sebagai sebuah metode cara untuk sebenarnya arahnya menuju ke yang positif saja. Tidak ada politik yang arahnya untuk hal-hal yang negatif. Justru Socrates itu dibunuh oleh kaisar pada saat itu karena dianggap sebagai pengganggu secara politik. Padahal sesungguhnya itu adalah bermanfaat dan merupakan input kalau mau diterima sebagai masukan. Tapi karena mungkin ada kepentingan yang terganggu begitu ya. Jadi sesungguhnya politik ini untuk kemaslahatan, untuk kebaikan di tengah masyarakat. Tanda kutip dulu. Politisinya nawaitu awalnya orientasinya apa dulu. Kalau nawaitunya adalah nawaitu yang baik, tentu ide, pikiran, gagasannya itu pasti ide gagasan yang untuk kemaslahatan orang banyak, tidak untuk selfish atau untuk kepentingan diri pribadi, golongan dan seterusnya. Meskipun kita tidak menapik itu, hari ini banyak kemudian politisi-politisi yang
orientasinya adalah untuk menguntungkan diri sendiri, golongan dan seterusnya. Oke, sampai di situ dulu bro. Memang tidak lepas dari apa yang Bro Samsul katakan tadi, bahwa akhir-akhir ini kita terus dipertontonkan oleh sikap-sikap elit yang begitu aneh lah. Ya, terkesan aneh mungkin, tetapi kita mungkin tidak punya akses langsung ke sana. Mudah-mudahan melalui perbincangan podcast sederhana ini barangkali ada pejabat ataupun elit yang mungkin mendengar dan sebagainya yang boleh masukan. Terus ngomong-ngomong, ini Bro Samsul kan juga mau mencalonkan diri ini di legislatif. Dari partai apa tadi Bro? Saya maju lewat Partai Demokrat nomor 14. Ya. Tentunya saya harap nawaitunya seperti yang Bro sampaikan tadi ya. tidak mulu profit oriented atau hanya kepentingan untuk kepentingan diri sendiri. Dan itu sebenarnya Bro Samsul mencalonkan diri, targetnya apa ini begitu? Target saya pertama, karena saya orang Sukerare, selama 3 periode atau katakan 15 tahun, 18 tahun, Sukerare ini tidak pernah memiliki seorang wakil di legislatif. Iya, setelah dulu pada saat itu masih sistem proporsional tertutup, belum proporsional terbuka. Salah satu dari tokoh kita kemudian terpilih pada saat itu, Bapak Haji Genuh kalau nggak salah. Ya, Haji Genuh pada saat itu. Nah, setelah beliau kemudian 3 periode berturut-turut tidak ada, 15 tahun. Sementara kalau kita berbicara secara potensi suara di Sukerare ini memiliki DPT, terakhir saya mendapatkan informasi datanya sekitar 7.623 pemilih. Berarti artinya kalau klop suara kita tidak keluar, kita berpotensi bisa menghasilkan 2 calon begitu? Bisa 2 calon untuk kabupaten dan 1 calon untuk provinsi. Yang artinya ketika berbicara kemaslahatan secara keberpihakan anggaran dari dana aspirasi yang katakanlah seperti sekarang ini, dana aspirasi satu dewan kabupaten itu 1,8, bahkan insya Allah ke depan ini saya dengar 2 miliar. Nah, ketika dana aspirasi sebanyak itu bisa kita serap di desa kita, maka dari 7,7 kilometer persegi desa Sukerare ini insya Allah Jalan tidak desa. akan luas wilayah kita 7,7 kilometer persegi luas wilayah Sukerare, luas wilayah Sukerare kita 605 hektar sawah kemudian 3.650 kakak, sekitar 10.000 penduduk, DPT-nya yang tadi itu, maka insya Allah dana aspirasi yang 2 miliar setiap tahun itu bisa untuk kita bangun desa Sukerare. Banyak hal yang kita bisa bikin ya? Banyak. Sementara kalau saya kemarin terakhir memimpin, kebetulan saya masih menjabat sebagai BPD, sehingga sempat memimpin Musdes kemarin. Pada saat Musdes itu perencanaan anggaran yang kita butuhkan untuk pembangunan tahun besok ini sekitar 7,5 miliar. Sementara DD dan ADD, kemudian retribusi, kemudian PADES kita itu terakumulasi sekitar 2,5 miliar. Pun tidak akan mampu untuk kita bangun Sukerare ini secara keseluruhan. 2,5 miliar ini belum lagi untuk gaji kepala desa dengan perangkat-perangkatnya, kemudian untuk anggaran pemberdayaan. Nah, kalau berbicara anggaran untuk fisik itu sekitar 800 juta. Berarti artinya 800 juta itu kalau dibagi 10 dusun lagi. Kembali dusun, kalau kita alokasikan 800 juta untuk pembangunan fisik itu sangat minim. Sangat minim. Sangat minim. Poinnya begini, berarti saya sudah menangkap poinnya. Intinya poinnya adalah kalau seandainya salah satu dari anggota dewan kita itu lahir di Sukerare, mudah-mudahan Bro Samsul amin, lolos, kita punya 1,8 M
dan aspirasi sampai 2 miliar. Sampai 2 miliar untuk tahun depannya. Maka itu adalah sumber yang sangat bagus untuk kita bangun fisik. Betul. Selain daripada dana desa. Betul sekali. Itu poinnya, artinya makmurlah kita kira-kira untuk pembangunan secara fisik. infrastruktur insya Allah terjawab. Ya. Kebutuhan Dan masyarakat. memang sejauh yang saya tahu sebenarnya, sejauh pengamatan saya sebagai rakyat biasalah ya, infrastruktur ini sangat penting. Yang saya heran juga sebagian masyarakat kita, terutama ya kaum petani dan sebagainya yang punya lahan banyak, yang tengah sekali jauh posisinya, ketika ada usulan untuk dibuatkan jalan usaha tani, ada yang menolak dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan nanti mungkin ke depannya kalau bisa terwujud itu, mungkin jalan usaha taninya mungkin itu ranahnya mungkin pemerintah desa kalau yang mengusulkan, terlepas masyarakat mau tidak, tapi intinya dengan dana aspirasi bisalah kita manfaatkan ke situ, begitu ya? Insya Allah bisa, sangat bisa itu. Ya, apakah berbicara secara regulasi, aturan itu sangat bisa. Pun tidak kita melulu berbicara infrastruktur yang pembangunan fisik, tetapi juga yang non fisik seperti pemberdayaan juga bisa kita dimanfaatkan ya. Kan warga kita juga kita tahu Sukerare ini sebagai industri tenun, ya perlulah di situ ada semacam pelatihan untuk inovasi-inovasi motif atau inovasi-inovasi turunan dari tenun yang kita miliki. Intinya di situ juga bisa kita dana desa itu juga bisa dipergunakan atau dimanfaatkan untuk memberdayakan pengrajin tenun, bisa begitu, tidak menyalahi aturan. Ya, aspirasi juga demikian. Termasuk aspirasi ya. Oke, baik, itu tadi satu hal, dana aspirasi. Oke, tapi kan anggota legislatif, anggota dewan ini tidak mulu fokus kepada dana aspirasi, dan kita sebagai rakyat juga tidak bertujuan semata untuk dana aspirasi itu. Tetapi anggota dewan adalah salah satu penyambung lidah rakyat kan. Anda kan wakil rakyat, kami yang diwakili kan, begitu. Jadi jangan seolah-olah nanti setelah jadi yang sebanyak sejauh ini yang kita lihat, anggota dewan kita, anggota wakil rakyat kita ini seolah-olah mereka adalah orang yang harus eksklusif. Ya eksklusif, padahal kita wakil kita kan. Itu yang keliru. Itu yang keliru. Mudah-mudahan nanti harapan kita ketika Bro Samsul terpilih ini, dan saya berdoa mudah-mudahan amin. Tidak seperti itu, satu. Dan kedua, apa aspirasi atau target yang ingin Bro Samsul capai selain daripada terlepas daripada dana aspirasi tadi? Apa yang Bro Samsul lihat yang perlu dibangun untuk desa kita khususnya, dan untuk dapil kita Jongkat dan Pringgerate misalnya, apa yang perlu diperjuangkan kalau segi pengamatan Bro Samsul selama ini, apa yang belum begitu tersentuh dari pemerintah yang harus dikerjakan, karena itu yang Bro Samsul akan sampaikan, perjuangkan kan begitu. Ya, salah satu yang beberapa kali saya juga pernah membuat semacam press release terkait dengan akses jalan. Ya, satu saya berbicara fisik ini, infrastruktur. Di Kecamatan Jonggat ini maupun di Kecamatan Pringgerate ada beberapa desa yang notabene memang adalah memiliki potensi pariwisata. Nah, di mana yang kita ketahui di kabupaten-kabupaten atau daerah-daerah lain selain NTB itu di Jawa Timur, Jawa Tengah dan seterusnya, itu malah desa yang difokuskan itu adalah pergerakan ekonomi dan membangkitkan ekonomi itu melalui sektor pariwisata. Karena sektor pariwisata ini memiliki multiplier effect yang komprehensif. Nah, coba jelaskan. Coba jelaskan apa itu multi efek kepada masyarakat. Karena kalau elit sudah pasti tahu lah itu kan, tapi rakyat-rakyat kita ini tidak tahu. Multi dampak lah ya. Itu dampak yang lebih luas ya. Yang diakibatkan dari sektor pariwisata ini luas. Berbicara pertanian, ada ekoturism, agrowisata. Berbicara jasa, Bro
Nuril udah sangat paham itu karena sudah pernah menjadi pelaku jasa transport. Ya. Kemudian berbicara produk-produk UMKM, produk UMKM. Ya. Karena itu menjadi salah satu yang menjadi cindera mata desa kita, terutama salah satu contohnya. Ya. Kemudian berbicara nelayan. Ya. Sektor pariwisata ini sangat membutuhkan yang namanya bahan baku makanan untuk disajikan di restoran-restoran yang seperti seafood misalkan. Sehingga ketika kita berbicara pariwisata, dampak yang diakibatkan secara ekonomi dari sektor ini meluas dari multisektor tadi itu, atau berbagai sektor termasuk pertanian, yang mana ketika kita berbicara antropologi, orang-orang Sasak ini, antropologi itu apa ya? Kebiasaan atau dari nenek moyang kita dulu adalah menghidupkan survive atau bertahan hidup itu melalui survival pertanian. Nah, sehingga pertanian juga terangkat. Kerajinan yang memang notabene adalah peninggalan leluhur kita yang harus kita appreciate, yang harus kita hargai itu. Oke, sampai di situ Bro Samsul. Oke, Bro Samsul, ngomong-ngomong tentang agrowisata, tadi saya sudah kemukakan bahwa ini gagasan ini sangat bagus sebenarnya. Kalau Bro Samsul nanti terpilih sebagai calon anggota DPR kabupaten misalnya, barangkali itu aspirasi yang bisa diperjuangkan, bagaimana pemerintah daerah itu untuk memotivasi atau mendorong masyarakat atau entrepreneur muda ini untuk coba mengembangkan agrowisata. Barangkali itu aspirasi yang saya titik kepada Bro Samsul. Bagaimana? Kenapa saya titik beratkan di pariwisata? Bukan karena saya adalah pelaku pariwisata, akan tetapi momentum di sini, di mana lokasi sirkuit Mandalika itu kan di Kabupaten Lombok Tengah, di mana setiap kali perhelatan itu menyedot tamu atau wisatawan yang datang menonton itu sampai ratusan ribu, seperti terakhir misalkan 71.000. Nah, momentum ini kita harus ambil agar supaya tidak melulu kemudian para penonton itu tersedot ke sana, tetapi sebelum mereka menonton di hari H itu, mereka datang dulu ke desa-desa wisata. Itu yang jadi disebut dengan multi efek, atau maksudnya untuk memberikan dampak positif yang lebih luas, tidak hanya ke pariwisata, tapi barangkali alternatif lain ketika tamu-tamu dari luar daerah atau bahkan luar negeri yang tadi tujuannya adalah menonton MotoGP, dia punya alternatif lain, mungkin dia mau ke air terjun atau melihat kampung wisata atau kampung tenun dan sebagainya. Dan tidak mulu maksudnya dampaknya itu hanya ke wisata Mandalika saja, tapi boleh jadi ke seluruh NTB, begitu ya? Iya, itu semangatnya, karena sebuah suatu tempat yang di situ kemudian dibangun dengan anggaran biaya yang besar, tentu hajatannya adalah efek yang akan ditimbulkan dari program tersebut. Nah, termasuklah dari sirkuit ini, kita sebagai masyarakat NTB, wabil khusus Lombok Tengah, karena saya nanti akan mencalonkan diri di Kabupaten Lombok Tengah, tentu dalam hal untuk kita berbicara tupoksi seorang dewan saja di mana fungsinya adalah controlling, legislasi, dan pengawasan, budgeting, anggaran. Nah, ketika nanti anggaran-anggaran itu memang diajukan oleh OPD-OPD yang misalkan saya di komisi yang membidangi pariwisata misalkan, kemudian di situ dari OPD yang terkait yang bersentuhan langsung dengan pariwisata, kita evaluasi atau kita lihat apa program-program yang akan disodorkan untuk kemudian saya sebagai anggota dewan mudah-mudahan terpilih berpihak untuk menganggarkan anggaran tersebut agar program-program yang keberpihakannya untuk masyarakat ini benar-benar
berpihak begitu. Bukan hanya untuk kepentingan kepentingan elit. Iya, kepentingan elit, tetapi tertentu. kita kan harus lihat ini anggaran apakah berpihak nggak untuk masyarakat, atau ini hanya sekedar sebuah program untuk sekedar rutinitas misalkan, atau bagi-bagi. Tidak, harus benar-benar kita telisik dengan tajam apakah ini memang berpihak kepada masyarakat. Kalau tidak, ya tidak usah kita anggarkan, tidak usah kita bela. Tetapi kalau ini memang benar-benar untuk kemaslahatan masyarakat, wah kita mati-matian untuk membela supaya itu anggaran dianggarkan begitu. Saya sudah mengenal Bro Samsul lama, kita sering berdiskusi, kita sering berbeda pendapat. Dan kalau Bro Samsul terpilih, itu yang saya mau titipkan. Saya mau Bro Samsul betul-betul vokal menyuarakan kepentingan orang banyak, tentunya rakyat dalam hal ini. Barangkali ya sampai di situ, Bro Samsul. Mungkin kita nanti akan ada sesi berikutnya untuk membahas hal yang itu. Sementara barangkali itu beberapa hal yang kita, karena waktu kita terbatas. Dan mudah-mudahan tentunya bermanfaat bagi seluruh masyarakat, siapapun yang mendengar. Dan mudah-mudahan Bro Samsul jika terpilih nanti menjadi sosok yang bermanfaat tentunya untuk kita semua. Begitu. Baik, terima kasih saudara-saudara, dan tentunya mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam sesi yang berikut dengan Bro Samsul tentunya di Abu Nuril Podcast, obrolan rakyat jelata. Dan sekali lagi sampai jumpa, maju terus Lombok Tengah, sukses selalu Bro Samsul. Siap. Baik, mungkin satu kesan terakhir. Pesan saya wabil khusus untuk masyarakat Jonggat dan Pringgerate, Sukerare lebih khusus lagi, spesifik, bagaimana supaya kita memiliki dewan yang nanti mampu menyuarakan aspirasi kita. Tidak hanya datang duduk diam, hanya sekedar datang duduk diam sesuai dengan namanya kan parlemen dalam bahasa Prancis, parlement. Parlement itu artinya berbicara, mong itu ada orang. Jadi datang di sana untuk berbicara, dan insya Allah saya mampu untuk menyuarakan, untuk berbicara sebagai parlement. Itu yang saya harapkan. Maaf, saya sebelum saya tutup satu pernyataan terakhir saya, bahwa beberapa anggota DPR RI yang kebetulan berasal daerah dan berhasil lolos ke sana itu, saya sebenarnya kasihan, dan kedua saya sebenarnya malu dulu, baru saya kasihan. Begitu sudah sampai sana ternyata dia tidak mampu dan tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Dia ngomong salah, dia diam pun salah, gitu. Akhirnya datang duduk diam terima gaji, kan? Mudah-mudahan tidak begitu. Insyaallah. Baik, terima kasih atas waktunya Bro Samsul. Sukses selalu dan sampai jumpa di edisi podcast berikutnya, tentunya bersama Abu Nuril di obrolan rakyat jelata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.